Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa lagi pada praktisi mengajar Developing Business Model dengan topik Information System Business Intelligence. Pada Sabtu 3 Mei 2025 bersama saya Stefani Laksmi Laksita yang akan memandu jalannya acara beberapa menit ke depan. Agar acara kita berjalan dengan lancar, sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan melafalkan lafal basmalah bersama-sama. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Program Studi Sistem Informasi kepada Ibu Dr. Endina Putri Purwandari STMKOM, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, bisa menghadirkan Bapak Andri Yansa, ST, yang di sela kesibukannya bisa berbagi informasi, pengetahuan kepada mahasiswa sistem informasi pada hari ini. Terus, terima kasih kepada anak-anak yang hadir karena hari ini kita kedatangan pakar untuk praktisi mengajar developing business model. Nah, saya terima kasih sekali ini kawan saya bisa gabung memberikan pengetahuan kepada adik-adik, anak-anak yang hadir pada hari ini. Mungkin itu saja sekalian saya membuka Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita hari ini terbuka semua untuk menerima pengetahuan dari Bapak Andri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endina. Selanjutnya, memasuki sesi materi. Praktisi mengajar kali ini akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Andrian Syah ST. Untuk itu, saya silahkan kepada Bapak Andrian Syah ST untuk langsung saja memulai sesi materi. Kepada Bapak, saya silahkan. Ya, oke. Makasih teman-teman ya. Saya sebenarnya sangat sangat antusias dan sangat bahagia lah ya bisa bisa sharing ke adik-adik tingkat mungkin ya. Saya sebenarnya masih di Undip sebenarnya kalau ngelihat Kak Putri, apalagi kita bikin grup ini berasa balik zaman 2004 ke 2008 seperti itu. Nah, mungkin materi kali ini saya izin share. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang nanti ada planning mau kerja dimanapun lah ya, mau di dalam industri F&B, di industri telekomunikasi, di industri apapun itu bisa kepakai. Oke, ini mulai. Jadi nanti ada empat sesi ya teman-teman. Mungkin saya coba bagi beberapa sesi lagi nanti. Ada empat sesi terkait dengan developing business model spesifik ke design thinking. Kenapa saya lebih suka kita ngangkat terkait dengan design thinking, terus developing business model? Karena apa? Karena teman-teman udah belajar ya di kampus, udah diajarin ilmu apa? eh, Matematika diskrit, programming C++. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah sampai ke React Native ya dan sebagainya. Itu kan programming programming level. Jadi terkait dengan skill yang sifatnya apa ya? Mungkin sebagian orang jago di programming, sebagian orang lagi jago di bagian desain database dan sebagainya. Nah, kalau terkait di awalnya lagi programming apapun itu yang teman-teman bikin itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada bisnisnya, ya kan? Nah, bagaimana kita membuat bisnisnya? Karena kan programming itu ngedevelop aplikasi, itu kan udah stage ke selanjutnya tuh, udah stage di ujung tuh. Kita mau bikin apa? Cuman kan harus didesain dulu di depan kita tuh sebenarnya mau ngapain dulu. Nah, inilah sharing kali ini bagaimana kita membuat bisnis dulu, bikin bisnis modelnya, desain thinkingnya seperti apa, baru nanti proses programming. Nah, kalau proses programming saya mungkin nggak bahas detail di sini. Teman-teman udah lebih jago lah dari saya. Gitu. Nah, ini sedikit profil dari saya, ya. eh saya kebetulan memang di Infomedia itu udah hampir 11 tahun ya. Jadi awal-awal dulu saya sempat ngajar juga di Palkomtek, lulus dari Unip. Saya masuk di Telkom dari 2008 sampai 2013. Dan di sana saya paralel juga ngajar di Unsri, di STMIK Palkomtek. Terus 2013 ke 2025 saya di Infomedia. Sebenarnya ini Telkom sama Infomedia itu satu grup. Jadi Infomedia Nusantara itu anak usahanya dari Telkom. Gitu. Nah, masterpiece ini mungkin salah sedikit lah masterpiece yang saya coba ini sampaikan bahwa dulu saya membuat di Telkom itu kita bikin bisnis model ada WiFi ID profiling. Mungkin kalau teman-teman sering nongkrong di KFC ada WiFi ya kan, login WiFi muncul landing page. Nah itu kerjaan saya tuh.
Ya, itu nasional tuh dari Sabang sampai Merauke. Telkom itu bisa generate revenue hampir 45 miliar per tahun dari situ. Terus saya juga bikin di corporate travel management. Corporate travel management kan dipakai di salah satu partnernya saya di Astrindo. Itu dia mendevelop ini revenue-nya dari 500 miliar jadi 1,5 triliun. Jadi dari satu bisnis model. Nah, inilah saya bilang teman-teman, eh, yang intinya itu adalah bagaimana kita nge-create, membuat sesuatu bisnisnya dulu, baru nanti kita fokus ke arah codingan. Seperti itu. Oke? Jadi, objektif kita kali ini adalah yang pertama generate new business idea, ya kan? Bagaimana berinovasi, ya kan? Clear dalam modelnya, strong di value propositionnya. Nanti ini bahasanya agak bahasa teman-teman mungkin agak ini ya, bahasanya bahasa alien mungkin. Ntar saya coba detailkan lagi maksudnya value proposition itu apa, ya kan? Wajar kalau masih bingung, ya kan? Karena memang ini bahasanya bisnis banget. Yang kedua itu using following tools ya. Nah, ini ada kita akan belajar tentang design thinking. Nanti ada business model canvas sama value proposition canvas. Ini toolsnya kita yang akan jadi pegangan teman-teman. Kalau mau bikin bisnis itu, ini loh dasarnya seperti itu. Oke, yang pertama ya design thinking. Nah, dalam proses design thinking eh, ada ada satu hal ya yang membuat kreativitas kita itu muncul. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita membuat ya kan eh, creative environment. Jadi bagaimana lingkungannya kita dulu yang diubah jadi lingkungan kreatif. Jadi kalau di sini kan bayang tuh, itu meja kerja yang awalnya kalau dulu kan meja kerja kayak model di kantor kelurahan gitu kan ada sekat-sekat dan sebagainya. Nah sekarang trennya berubah. Jadi bagaimana dibuat orang berinteraksi, bagaimana orang membuat apa ide-idenya itu keluar. Ini udah awal-awal dulu di Google yang nerapin. Sekarang udah hampir perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di Jakarta gitu ya. Sekarang ruangan kerjanya udah seperti ini. Bayangin kalau kami di Telkom, di tempat kita, itu di ruangan kerja itu ada PS. Terus di ruangan kerja itu ada tempat duduk lesehan. Jadi dikasih kursi buat lesehan, kerjanya di lantai langsung seperti itu. Ini sebenarnya bagian dari ini ya teman-teman. Bagian dari kita memancing kreativitas ya. Kenapa dibilang memancing kreativitas? Karena objek yang sama, ya kan, itu bisa bisa punya persepsi beda-beda bagi masing-masing orang. Nah, ini yang kita harapkan bahwa kreativitas, ideasi itu muncul dari banyak orang. Seperti itu. Karena itulah awal mula dari sebuah bisnis. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini, coba kita lihat. Bapak Joyo ya, Sosro Joyo. Dia 40 tahun lalu, ya kan, orang tuh ketawa dengan idenya dia ngejual teh, ya kan, dalam botol. Perhatiin deh, 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu karena saya ikut apa training ini sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi 50 tahun yang lalu Pak Sosro ini diketawain orang loh. Aneh pada waktu itu ada orang ngejual apa? Ngejual teh di dalam botol, ya kan? Tapi sekarang coba lihat, ya kan? Apapun makanannya kan minumannya pasti teh botol Sosro kan. Nah, ini yang menarik. Jadi ini penting bahwa terkait dengan inovasi itu kreativitas itu harus ditumbuhkan. Oke, yang kedua coba ya kan? Aqua, ini Bapak Tirto Utomo, ini pendiri awal Aqua loh. 35 tahun yang lalu atau 45 tahun yang lalu, orang ketawa tuh. Dia resign dari Pertamina, ya kan, yang gajinya udah sangat mewah di situ, kehidupan masih mewah. Terus dia resign, jual air di dalam botol, ya kan? Kan aneh tuh. Zaman dulu tuh aneh. Cuman kalau zaman sekarang justru malah orang berbondong-bondong kan bikin ada Aqua, ada Cleo, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari proses inovasi. Ini juga sama nih, Steve Jobs, ya kan? Steve Jobs itu karena dia inovasinya luar biasa sampai ya over ini ya, over budget ya untuk inovasinya dia, terus dia dipecat dari Apple. 12 tahun kemudian dia ditarik lagi jadi Apple dan bikin Apple jadi nomor satu di dunia, ya kan? Siapa nggak kenal Steve Jobs? Nah, ini bagian dari proses inovasi. Nah, bagaimana untuk membuat apa kita berinovasi ya kan memiliki kreativitas ya environmentnya jadi lingkungannya teman-teman harus diubah dulu ya kan. Bagaimana lingkungan kita diubah dari yang selama ini kaku dan sebagainya kita ubah jadi suatu hal yang menarik sehingga ide-ide teman-teman bisa muncul gitu. Oke, kenapa harus berinovasi ya? Jadi intinya adalah inovasi itu bukan hanya sekedar kita ide atau penemuan baru ya, tapi ideasi itu adalah suatu hal yang baru atau yang di produk-produk yang diimprove, layanan yang sudah diimprove, customer tuh bisa beli ya kan, dan kita bisa bisa dapat profit lah intinya dari sana. Ini kalau menurut CEO-nya Procter and Gamble, P&G. P&G itu kalau teman-teman tahu tuh bedak-bedak bayi, nah itu P&G. Terus yang kedua
ada juga dari Peter Drucker ya kan, Specific Instrument Entrepreneurship ya kan. Yang kita bisa bikin satu apa capacity baru ya kan, ya intinya terkait dengan apa namanya kekayaan lah. Jadi kita bikin sesuatu hal yang baru dan intinya ujungnya adalah bisnis seperti itu. Ini prinsip-prinsip dalam bisnis. Nah, kenapa bagaimana kita buat untuk meningkatkan apa namanya bisnis itu ya harus ada inovasi gitu. Oke. Nah, yang kedua, kenapa kita harus inovasi ya teman-teman? Jadi eh, inovasi itu penting buat kita bisa survive. Survive itu artinya kita bisa bertahan di bisnis. Jadi kalau ada riset dari apa Harvard Business Review, itu perhatikan perusahaan-perusahaan yang masuk Fortune 100 ya, Fortune 100 yang tahun-tahun 20 tahun lalu masuk Fortune 100 itu hampir 50% itu udah nggak ada lagi loh perusahaannya, udah tutup. Apalagi ke pandemi kemarin. Nah, inilah kenapa inovasi, bisnis development inovasi itu harus harus apa berkelanjutan. Seperti ini, kira-kira non-continuous innovation ya. Jadi, kalau perusahaan itu yang nggak berinovasi, ya 20 tahun ke depan dia akan hilang. Ya kan? Jadi ini salah satu contoh teman-teman perusahaan yang masuk dalam indeks S&P ya. S&P itu salah satu apa namanya indeks yang ada di Amerika yang menyatakan perusahaan itu bagus atau enggak masuk dalam 500 ya. Di tahun tersebut selama 20 tahun itu berkurang loh, perhatiin. Dari tahun 1935 ada 90 perusahaan masuk indeks, di tahun 2005 itu sisa 15. Itu artinya ada cukup banyak perusahaan itu yang tidak mampu bertahan di pasar. Jadinya hilang dia, bangkrut. Nah, sekarang seperti apa sih? Ini engine ya, engine buat bertumbuh. Ini sebenarnya ada 4 hal engine buat bertumbuh. Yang pertama people. Jadi kita harus apa? Membuat koneksi lah, network connection dari sisi people-nya, proses, data, dan things. Nah, ini udah kejadian loh. Ini materi ini dibikin 10 tahun yang lalu, teman-teman. 10 tahun yang lalu, sekarang semuanya itu udah kejadian, terutama yang things. Coba teman-teman perhatiin, peralatan mana sekarang yang nggak connect internet, coba. Blender, ya kan, lampu sekarang udah connect internet, handphone udah pasti, penggunanya udah banyak banget. Nah, ini yang teman-teman harus mulai persiapkan. Jadi bukan hanya nyiapin codingan ya, bukan hanya menyiapin desain sistem informasi dan sebagainya, kan, tapi kita udah mulai nyiapin juga bahwa ke depan itu nanti akan jadi seperti apa. Dan kita harus udah siap di situ. 4 pilar ini, people, process, data, dan things. Data apa lagi? Kalau kalau mungkin bisa saya cerita ya, kalau teman-teman pasti pakai ChatGPT kan ya. Mungkin ada sebagian udah pakai ChatGPT. Itu ChatGPT itu sebenarnya data yang ada di internet, yang dia itu ngambil data crawling hasil dari Microsoft, itu diolah jadilah sekarang search engine next generation, lebih baik daripada Google, ya kan? Nah ini mungkin sedikit ini teman-teman. Jadi ini area-area yang nanti ke depan bisa digarap. Saya paham ya. Bisa jadi teman-teman belum paham kenapa sih ada tabel-tabel seperti ini ya. Karena memang ini bagian dari apa? eh, ideasi. Jadi ke depannya itu, ini area-area yang teman-teman bisa kembangkan. Ini peluang buat bisnis. Kalau di perusahaan ini peluang untuk menemukan ideasi bisnis baru, produk baru, dan sebagainya. Jadi kalau dari content creation ya contoh ya, video, audio, news, games, digital education, terus animation ya kan, user generated content dan sebagainya. Nah, ini peluang-peluang yang akan teman-teman garap ya kan. Coba cari ideasinya apa. Coba cari pen problem. Nah, pen problem muncul lagi kan istilah baru, pen problemnya apa. Nanti next kita akan belajar seperti apa sih pen problem. Nah, oke kita mulai masuk ke ini ya, design thinking ya. Jadi ini tahap awal buat teman-teman bisa membuat bisnis model baru, ya kan. Eh, Hal yang paling penting dari sebuah bisnis ya kan, ataupun ideasi baru, inovasi baru itu adalah kita mesti tahu dulu design thinkingnya. Design thinking itu kalau bahasa ininya change by design. Jadi merubah sesuatu itu memang udah didesain, bukan berubah karena kondisi alam dan sebagainya gitu. Nah, ini framework. Nanti bagaimana cara berpikirnya teman-teman, bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada di pasar, yang ada di market, biar jadi satu bisnis yang besar. Seperti itu. Oke. Ini ini kalau yang dulu ya teman-teman. Ini kalau tipe-tipe yang dulu itu kan from design, ya kan. New car design, ya kan. Orang bikin apa empathize. Ini kan flow-flow dari design thinking ya. Saya tuh pengen bikin desain baru mobil Ferrari, ya kan. Nah dari desain Ferrari itu kita ada istilahnya kita apa empathize. Empathize itu kita mau lihat dulu nih keluhan-keluhan dari pelanggan seperti apa.
Terus mendefine dari keluhan tersebut sebenarnya kebutuhan mereka sih apa. Nah, dari kebutuhan tersebut kita bikin ideasinya. Setelah ideasi dilakukan vote. Vote itu nanti teman-teman akan coba tes market. Benar nggak sih seperti ini? Kira-kira terakhir, sebelum proses pembuatan kita bikin prototipe dulu. Nah, prototipe itu nanti kita tes di pasar. Kira-kira prototipe mobil seperti ini kira-kira laku nggak ya di pasar. Terakhir baru bikin storytellingnya. Gitu. Ya, ini contoh ya. Ini contoh inovasi, ya kan? Solusi-solusi ada istilah unstated. Ini yang unstated dan unstated ini ada memang yang di-define, ada yang dia itu nggak disebutin ya kan, nggak di state oleh pelanggan tapi dia butuh. Contoh kejadiannya di Uber, Airbnb, iTunes, ya kan. Jadi di service-service yang memang keluar karena memang hasil riset dari pasar, oh ternyata butuh akhirnya dibikin. Mungkin sekarang siapa yang nggak kenal sama Airbnb? Nah, kalau dulu ada BlackBerry ya. BlackBerry itu kan suatu hal yang memang dibikin oleh eh, iOS dan apa Android kan. Nah, ini contoh lagi ya, thinking in action nih. This is an office ya kan. Bayangin kan, office ini kantor atau bisnis ya kan. Yang di bawah nih contohnya. Ini di Jakarta terutama gitu ya, di Jakarta atau daerah Jawa. Ini bentuk-bentuk kantor tuh udah kayak gini nih. Bahkan ada istilahnya co-working space. Memang ruangan kantor dan dipakai thinking proses. Jadi seperti yang tadi, kita harus ada empathize. Empathize ini kita merasakan dulu nih keluhan-keluhan pelanggan. Nanti kita define keluhan itu, kita define apa saja sih keluhannya. Terus bikin ideasinya, kita vote di sana, bikin prototype. Prototype ini nggak mesti suatu hal yang udah jadi sempurna, bukan. Tapi setidaknya kalau mungkin teman-teman biasa pakai Figma gitu ya buat aplikasi bikin prototype, nah itu pakai Figma itu bisa dijadikan sebagai prototype awal. Terus storytelling. Nah, dari seluruhnya itu kita harus fokus kepada human experience. Jadi kalau di kita di perusahaan itu ya terkait dengan human experience ini kita punya satu unit khusus teman-teman. Jadi di kita di Telkom ya ada unit khusus memang unit CX namanya Customer Experience. Nah, memang tugasnya adalah mendefine bagaimana experience dari customer kami itu buat merasakan nih aplikasi yang kami jual seperti itu. Terus apa yang harus diimprove dari aplikasinya itu kita ada unit sendiri. Nah, ini contoh lagi nih, empathize, ya kan? Aquaduct, ya kan? Ini contoh yang dilakukan di Bandung nih, design thinking yang di Bandung. Nah ini approach-nya. Saya mungkin akan lebih cepat. Saya pengen lebih banyak ini ya nanti interaksi teman-teman. Saya udah nyiapin nanti interaksi. Nah ini salah satu challenge yang teman-teman udah sering terbang gitu ya. Biasanya kan perhatiin deh, kalau terjadi pesawat delay, ya kan, experience-nya seperti apa? Ya kan, kalau pakai yang warna merah itu kan terkadang delaynya 4 jam, terkadang 2 jam kan seperti itu. Nah, ini bagian dari pain problem. Yang saya bilang nanti pain problem itu apa? Nanti pain problem. Jadi kalau yang teman-teman rasakan gelisah, susah gitu, itu bagian dari pain problem. Jadi kalau di bandara, ya kan kita ngalamin delay. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ngedesain satu bisnis baru yang bisa membantu ya kan para penumpang ini ketika dia delay dia tetap happy ataupun mengatasi masalah delay misalnya seperti itu. Nah, ini bagian dari design thinking. Sekarang teori nih, fun teori. Ini bagian penting juga buat teman-teman ya. Ini buat sama sih buat di pembelajaran belajar buat di kelas juga sama. Ini yang penting buat teman-teman seperti di awal tadi. Bagaimana kita men-set environment, jadi lingkungan kerjanya kita, lingkungan sekolahnya kita, lingkungan kampusnya kita, bagaimana biar bikin nyaman, ya kan fun seperti itu. Nah, jadi ini contoh ya, orang kan sering males tuh buang sampah tuh. Ada kertas, taruh aja di meja, taruh kertas aja di meja. Nah, bagaimana orang itu bisa suka ya kan, buang sampah itu langsung masuk ke kotak sampahnya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya, fun teori, ya kan. Gimana sih kita bisa menggeser orang itu agar lebih suka naik tangga ketimbang pakai lift, seperti itu. Sesi ketiga ini bagiannya desain project, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke framework, dan ini yang butuh. Nanti nextnya di sesi season keempat, kita akan coba langsung ini ya, langsung praktek. Nah, di poin tiga ini merupakan inti ya, teman-teman ya. Inti dari bagaimana kita mendefine sebuah bisnis itu bagus atau enggak, layak atau tidak buat kita jual di pasar.
Nah, jadi ada dua hal yang akan kita pakai frameworknya ya. Ini cara bekerjanya teman-teman nanti akan dipakai. Pertama, bisnis model Canvas. Yang kedua ada namanya value proposition Canvas. Jadi kalau bisnis bisnis model Canvas ini, ya kan, kita itu langsung memetakan ada 9 kolom. Jadi teman-teman langsung diminta memetakan 9 kolom. Jadi mulai dari eh, customer segmennya. Jadi kita kita mau nargetin dulu nih customer segmennya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin aplikasi, oh ya, kalau di sekarang lagi bikin ada project apa, Put? Sekarang mereka lagi KP, Indri. Jadi ada proyek Oh, yang ini. masing-masing, ada juga yang di Telkom bikin apa macam-macam, Indri. Ada yang bikin sistem di Prodi, ada sistem Oh, oke. Nah, capaian ya. oke, siap, siap. Nah, ini contoh ya, teman-teman yang lagi bikin sistem di Prodi misalnya. Artinya apa? Siapa nanti yang akan menggunakan aplikasinya itu di Prodi? Apakah dosen, staf administrasi, ya kan? Atau apa? Mahasiswa, ya kan? Nah, teman-teman masukin di sini di kolom customer segment. Di bagian customer segment ini dimasukin. Jadi, misalnya tadi kalau aplikasi di Prodi, yang akan pakai aplikasi ini adalah dosen, tulis di sana dosen. Yang kedua tuh misalnya staf administrasi. Yang ketiga itu mahasiswa. Seperti itu. Jadi ditulis. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan mendefine lagi adalah value proposition. Value proposition ini apa? Ini bahasa alien ya. Teman-teman ditelan aja dulu ada namanya value proposition pokoknya. Nah, value proposition itu adalah jadi apa yang teman-teman tawarkan dari aplikasi yang teman-teman buat ya, yang nanti membantu ya kan memecahkan masalah dari sisi customernya. Jadi intinya value proposition ini akan menjawab masalah yang ada di sisi customer. Itu. Terima kasih teman-temannya. Saya kembalikan ke moderator. Materi kita telah berakhir. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita terima, dan teman-teman juga aktif mengikuti sesi materi, dan saya lihat sangat antusias. Kita kembali lagi ke sesi diskusi. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin sudah jelas tadi ya, Pak Andri udah detail banget menyampaikan materinya hari ini sampai ke langsung uji coba ya tadi praktek mengisi gitu. Baik, sepertinya teman-teman sudah jelas semua, materi-materi yang didapatkan juga sudah dikuasai oleh teman-teman. Jadi kita berada pada sesi terakhir, yaitu penutup. Dengan berakhirnya kegiatan pada hari ini, mari kita tutup acara ini dengan melafalkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andriansyah yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Endina dan teman-teman mahasiswa semuanya. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama saya memandu acara. Saya tutup acara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima mengingatkan kasih. teman-teman jangan lupa mengisi absensi di link yang ada di room chat ya. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Jenif ya. banyak. Terima Andri. kasih Kak Put. Terima kasih, Pak. Terima Ntar kasih. kita offline ya. Ya, kapan-kapan offline diundang ya. Siap, siap. Nanti saya info kalau lagi dinas ke sana. Boleh. Masya Allah nih hari ini 100 mahasiswa yang terinspirasi dengan Andri. Semoga berkah, sehat selalu dan Amin. makin sukses ya ini sudah membagi ilmunya. Siap. Terima kasih ya Jenif semuanya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ya, Amin. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman boleh on cam karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Benar. Ada semua Andri orangnya. Ini bukan. Masih mahasiswa masih malu-malu nih. Ya, coba dipandu Stephanie untuk mulai dari slide pertama. Oke, baik. Dari slide pertama, siap-siap. Saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua,
Satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide ketiga, bersiap. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, satu, dua, tiga.